Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, telah kita jelaskan dalil-dalil yang menjelaskan diharamkannya nusyrah yang mengandung unsur sihir, yaitu mengangkat atau mengobati sihir dengan sihir yang sama. Karena ini selain ada dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah yang menjelaskan tentang keharaman perbuatan tersebut, ada mafsadah, ada keburukan dan kerusakan yang akan terjadi ketika ini dilakukan. Di antaranya disebutkan di sini, ya, di antara mafsadah, ya, keburukan yang akan timbul dengan dilakukannya nusyrah ini, nusyrah yang mengandung sihir ini, mengangkat sihir dengan sihir, yaitu tasdiqus sahir, yaitu membenarkan, melegalkan apa yang dilakukan oleh tukang sihir. Dan ini tentunya merupakan kerusakan, ya, sihir tersebut merupakan kerusakan. Kalau seandainya kita membenarkan kerusakan, berarti kita, ya, telah membenarkan orang-orang tukang sihir yang telah mereka merusak akidah-akidah umat ini. Kemudian wal istijabatu lahu fi ba'di ma yatlub. Di antara kerusakan yang akan terjadi adalah orang yang datang ke tukang sihir tadi, kemudian dia meminta untuk sihirnya dihilangkan, dia akan melakukan apa-apa yang diminta oleh tukang sihir tadi. Ketika tukang sihir ya meminta lakukan ini, lakukan itu, lakukan ini, dan biasanya apa yang diminta tersebut adalah suatu yang berseberangan dengan syariat kita. Ya, diminta untuk melakukan ini, ya, permintaan-permintaan yang aneh yang kadang-kadang tidak sesuai dengan syariat. Kemudian di antara kerusakan yang timbul adalah tidak bisanya orang yang datang ke tukang sihir tadi untuk melepaskan sihirnya tadi, tidak bisa dia untuk menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Dan sudah kita jelaskan, ya, tentunya tukang sihir ketika dia tersebut, ya, melancarkan sihirnya, melakukan sihirnya, baik untuk melakukan sihir kepada orang lain atau untuk mengangkat sihir, ya, kepada seorang pasien, dia akan melakukan ritual-ritual yang mengandung kesyirikan. Dan ini apabila dibiarkan, ya, dia tidak mengingkarinya, dia tidak menegakkan, ya, nahi mungkar, maka dia akan terkena dosanya. Bahkan kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ya, man hadara ila makanin fihi munkar lam yastati' taghyiruhu lam yajuz lahul hudur. Barang siapa yang mendatangi suatu tempat yang di situ ada kemungkaran, contohnya seperti ini, dia datang ke tempat tukang sihir untuk menghilangkan sihir yang menimpanya, dan tentunya tukang sihir ini tidak akan melakukan, ya, tidak akan terlepas dari perbuatan syirik untuk melakukan sihirnya. Kemudian ketika dia tidak mengingkari, maka ketika itu dia akan terkena ancaman tidak menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Dan dia tidak diperbolehkan mendatangi tempat tersebut ketika dia tidak sanggup untuk menegakkan nahi mungkar, sebagaimana yang dikatakan oleh Syekhul Islam tadi. Kemudian di antara mafsadahnya adalah fihi tansyitun lis-saharah wa tarwijun lahum. Ya, kalau kita masih saja melakukan, ya, menghilangkan, mengobati sihir dengan sihir yang sama, berarti kita telah mempromosikan tukang sihir dan membuat, ya, produk mereka menjadi tersebar di kalangan umat ini. Dan ini tentunya, ya, membab ta'awun 'alal itsmi wal 'udwan, bentuk kerjasama dalam perbuatan dosa dan dalam perbuatan saling memusuhi agama Allah Subhanahu wa taala, dan kita pasti akan terkena dosanya, ya, karena kita telah, ya, mempromosikan, ya, kita telah menyebarluaskan sihir tadi, sehingga dia menjadi suatu hal yang, ya, suatu hal yang biasa di kalangan umat. Dan kadang-kadang, ya, salah satu bentuk mafsadahnya adalah ketika ada seorang yang terkena sihir, kemudian dia pergi ke tukang sihir untuk mengobati sihirnya tadi. Kemudian, ya, sering sekali tukang sihir ini, dan ini pernah terjadi, ya, ada dalam suatu kisah yang disampaikan oleh salah seorang syekh,
ya, dalam ceramahnya dia mengatakan ketika ada seorang yang terkena sihir kemudian dia minta fatwa kepada seorang ulama, bolehkah saya mendatangi tukang sihir untuk karena darurat saya tidak bisa lagi mengobati sihir saya ini. Kemudian dikatakan ya silahkan, dibolehkan. Akhirnya ya dia mendatangi tukang sihir. Setelah datang kepada tukang sihir tadi mengatakan kepadanya bahwasanya sihir yang menimpa kamu ini, penyakit yang mengenai kamu ini berupa sihir ini dikirim dan dilakukan dan disebabkan oleh kakak kamu sendiri. Padahal kita tidak tahu apakah informasi itu benar atau tidak. Dari mana tukang sihir tadi mendapatkan informasi ini? Kalau tidak dari setan, dari iblis, dari mana dia dapatkan? Kalau tidak dari setan, kalau tidak wahyu dari iblis yang dia dapatkan, maka ini akan menyebabkan silaturahim menjadi terputus. Hubungan antara karib keluarga akan menjadi hancur berantakan. Jadi ini beberapa mafsadah, keburukan-keburukan yang terkandung dengan dilakukannya nusrah yang dilarang tadi. Kemudian di sini kita jelaskan memang ada sebagian ulama mazhab Hanabilah mengatakan dalam keadaan darurat. Nah, ingat dalam keadaan darurat diperbolehkan untuk, mereka mengatakan ini segelintir saja, sedikit sekali mereka mengatakan dalam keadaan darurat boleh menghilangkan sihir, mengobati sihir dengan mendatangi tukang sihir. Akan tetapi dan pendapat ini mereka sandarkan kepada Imam Ahmad dan Al-Imam Sa'id bin Musayyib. Akan tetapi kata Dr. Mansur ini tidak jelas. Penyandaran pendapat ini kepada Imam Ahmad dan kepada Sa'id bin Musayyib ini tidak jelas. Kemudian kalaupun toh demikian, kalau seandainya memang ada memang mereka berpendapat, karena ada riwayat dari Qatadah yang mengatakan, saya bertanya kepada Sa'id bin Musayyib, aku bertanya kepada Sa'id bin Musayyib, ada seorang laki-laki yang terkena sihir sehingga dia tersebut tidak bisa mendatangi istrinya, tidak bisa menggauli istrinya. Bolehkah dilakukan nusrah dengan cara menghilangkan sihir tersebut? Maka tapi di sini tidak jelaskan apakah nusrah itu nusrah dengan ruqyah atau nusrah dengan sihir. Tidak dijelaskan. Maka Sa'id bin Musayyib mengatakan la ba'sa bihi. Tidak mengapa dilakukan. Innama yuridu bihil islah. Karena dia ingin memperbaiki hubungannya dengan istrinya. Fa amma ma yanfa. Suatu yang bermanfaat tersebut tidak dilarang. Yang menjadi masalah nusrah yang dimaksud oleh penanya tadi itu tidak jelas apakah nusrah yang diperbolehkan atau nusrah yang dilarang. Kalaupun seandainya, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan, kalau benar Al-Imam Sa'id bin Musayyib berpendapat bahwasanya nusrah yang mengandung sihir itu boleh dilakukan, maka tetap saja pendapat dia ini tidak bisa kita terima. Karena ada hadis yang lebih kuat yang harus kita pegang, yaitu hadis Rasulullah SAW, hadis Jabir. Rasulullah mengatakan, nusrah yang mengandung sihir itu adalah min amali syaitan. Ini merupakan perbuatan syaitan. Kalaupun toh ada ulama yang berpendapat boleh, akan tetapi ini pendapat tidak kuat dan pendapat yang kuat dilarang karena hadisnya jelas, karena dalilnya jelas. Demikian, wallahu a'lam. Ya, sahabat keluarga muslim, pemirsa Salam TV dan sahabat Arisalah, pendengar radio Arisalah FM yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Telah kita dengarkan bersama-sama penjelasan Al-Ustadz Ali Masnur tentang yaitu tidak bolehnya tentang nusrah, yaitu menghilangkan penyakit atau sihir dengan sihir, dan itu dibagi dua macam. Ada yang boleh dengan ruqyah, bekam, kemudian memakan kurma dan berbuat amal soleh. Dan yang tidak boleh inilah termasuk daripada perbuatan syaitan, yaitu dengan sihir juga.
Iya, sahabat kaum muslim, sebelum kita berpisah, di sini sudah ada Ustadz SMS yang masuk, pertanyaan. Kita akan bacakan terlebih dahulu. Iya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, saya Zainab di Papua. Ini dari Zainab dari Papua, Ustadz. Pertanyaannya, Ustadz, bagaimana cara kita mengobati penyakit was-was dan gelisah dengan cara ruqyah? Terima kasih. Silakan, Ustadz. Iya, penyakit was-was ini memang salah satu penyakit yang banyak terjadi di kalangan kaum muslimin. Dan tentunya was-was ini bukanlah bagian dari sihir. Dia tidak termasuk sihir, akan tetapi adalah perasaan-perasaan was-was ya yang saya pahami dari pertanyaan beliau ini. Was-was ketika melakukan ibadah atau takut atau bagaimana? Ini tidak ada Ya, penjelasan secara jadi rinci, biasanya Ustadz. was-was ini adalah gangguan-gangguan perasaan-perasaan ketika beribadah. Ya, ketika melakukan suatu aktivitas ibadah, sholat umpamanya atau berwudu, dia selalu was-was dan ragu-ragu. Apakah wudhu saya telah benar atau tidak? Telah benar atau tidak? Maka caranya adalah al-i'radul kulli, yaitu ya jangan, kata para ulama kita, al-i'radul kulli anil waswas, yaitu jangan hiraukan was-was tersebut. Ya, dan jangan pernah meninggalkan suatu aktivitas ibadah karena takut was-was, ya. Karena ada orang yang mengobati was-was ini dengan meninggalkan ibadah, itu tidak tepat. Jadi was-was ini ya diobati pertama dengan al-i'rad kulli, yaitu kita betul-betul berpaling, jangan dihiraukan sama sekali. Ya, kemudian juga ya banyak minta perlindungan kepada Allah, karena memang ya was-was ini datangnya biasanya dari syaitan, ya. Dia selalu berusaha untuk merusak ibadah kita. Ya, makanya Allah suruh kita ya untuk berlindung. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Dia bisikan-bisikan dalam yang dibisikkan ke dalam hati manusia. Maka harus dihindari, yaitu dengan cara memperbanyak untuk berzikir, memperbanyak baca Al-Quran, kemudian memperbanyak ya membaca doa-doa yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu alam. Ya, baik. Terima kasih banyak Ustadz. Sekali lagi telah menjawab pertanyaan Zainab di Papua. Kita ucapkan terima kasih juga kepada Zainab dan kepada Ustadz Ali Masnur. Jazakallah khairan Ustadz. InsyaAllah kita akan berjumpa pada episode berikutnya. Sahabat kaum muslim yang dimuliakan Allah dan sahabat Arisalah, pemirsa radio Arisalah FM yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan terima kasih atas kebersamaan Anda pada siang yang berbahagia ini, dan kami mengucapkan terima kasih banyak juga kepada Baihaqi yang telah mensupport program kita ini berupa baju koko. Ya, sahabat kaum muslim, saksikan terus kajian kitab tauhid setiap hari Senin pukul 14.30 sampai dengan 15.30 waktu Indonesia bagian barat, tentunya hanya di Salam TV Sahabat Keluarga Muslim. Akhir kata, saya Darus Lian pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.